Halo friends, selamat datang kembali di channel KRF2. Seperti biasa, kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita The Silence episode 6. Episode 6 ini memiliki judul kunci keselamatan. Yaudah yuk, tanpa berlama-lama lagi langsung saja masuk ke alur ceritanya. Episode 6 dibuka dengan memperlihatkan seorang Jian yang dengan beraninya memberanikan diri untuk memberi air lunar tersebut kepada gadis misterius. Akibat tersenggol oleh si gadis, hal itu menimbulkan sedikit luka robek pada tubuhnya. Sampel yang tersisa kembali diletakkan di freezer dengan suhu rendah agar kondisinya tetap terjaga. Kemudian Kapten Han bertanya pada Jian mengapa si gadis misterius tidak mencoba untuk menyerangnya. Ditanggapilah oleh Jian bahwa dirinya tidak ada niatan untuk melukai. Jadi wajar saja jika si gadis misterius itu tidak menyerangnya. Pasca air lunar mengenai tubuh si gadis, hal itu bukannya berdampak negatif kepadanya, tetapi malahan dengan air lunar itu luka si gadis menutup dengan sangat cepat. Tentunya mereka semua bingung bagaimana bisa air lunar yang seharusnya membunuh, tetapi respon itu berbeda pada saat yang bersentuhannya adalah si gadis. Beberapa dari para kru memberi saran untuk lebih baik membunuhnya, tetapi saran itu ditolak oleh Jian karena mungkin saja gadis misterius itu adalah satu-satunya kunci untuk rahasia air lunar yang merupakan harapan bagi bumi dan seisinya. Kemudian Kapten Han pun melakukan panggilan video dengan Bapak Kim, di mana Kapten Han meminta untuk Bapak Kim jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Lalu kemudian dijawablah oleh Bapak Kim, di mana Bapak Kim meminta untuk Kapten Han menanyakan hal itu kepada Jian, karena menurut Bapak Kim kebenaran informasi ada pada Jian. Lalu panggilan pun ditutup. Bapak Kim mengunjungi rumah sakit untuk menanyakan kabar Hajin putri daripada Kapten Han. Diberitahulah oleh dokter bahwa Hajin tadi sempat menghilang, tetapi sekarang sudah ditemukan. Faktanya Hajin putrinya Kapten Han bukanlah hilang, melainkan ia sedang mencari ayahnya yang tidak kunjung kembali. Bisa dilihat dari sini bagaimana buruknya kondisi bumi saat ini, yang jika terus seperti ini, maka semua makhluk hidup di dalamnya akan punah. Setelah melalui diskusi singkatnya dengan para kru, mereka pun sepakat untuk menangkap gadis misterius itu dengan memancingnya, yaitu dengan kapsul yang berisikan air lunar. Meskipun ide ini terlalu berbahaya, alasannya karena gadis itu mampu bergerak dengan sangat cepat, dan yang tidak kalah pentingnya gadis misterius itu mematikan. Oleh karenanya hanya Jian yang saat ini mampu beradaptasi dengan baik dengan si gadis itu. Maka dari itu Kapten Han meminta untuk Jian yang memancingnya. Di samping yang lainnya berdiskusi, Ryu si musuh dalam selimut mengambil kesempatan ini untuk menghubungi sekongkolannya, di mana dalam teleponnya itu rekannya Ryu meminta untuk Ryu menghabisi semua krunya, dan setelah itu Ryu diminta untuk datang ke pintu 7. Singkat cerita, RX atau Mafia ingin mendahului SAA dalam risetnya tentang air lunar, karena menurut RX jika riset ini sukses di tangannya, maka RX akan mendapati banyak keuntungan. Untuk itulah RX rela menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang tidak terpuji. Lalu panggilan pun ditutup. Eliminate the obstacles and come to gate 7. 교수님.
E2 telah mengetahui rencana busuk Ryu dan untuk memberitahukan hal ini E2 pun lantas mencari perangkatnya. Namun sayangnya perangkat untuk bisa menghubungi rekan-rekannya sudah tidak ada alias Ryu telah menyembunyikannya. 왜 이러십니까 진짜. 총 내리십시오. 송 박사, 준비됐어요? 네, 알겠습니다. 위치 잡아. 준비하죠. 아니, 지금 류대위랑 이투가 없어졌어요. 이쪽 상황이 종료되면 끝. 대장. 왔어요. 박사, 나와요. 움직이지 마. Yap, ternyata Luna selama ini adalah orang, namun arti dari 073 itu masih belum diketahui. Di samping itu, Ryo pergi ke ruang pusat komando untuk melakukan rencana selanjutnya. Kapten Han sendiri memutuskan untuk menembak Luna yang berisikan anestesi. Kemudian Jian dengan baiknya memutuskan untuk melepas Luna. 괜찮니? Oleh karenanya Luna telah tertangkap. Informasi tersebut pun lalu Kapten Han sampaikan kepada rekan-rekannya. Lantaran E2 dan Letnan belum juga ketemu, Dr. Hong lantas memberi tugas kepada Kim San untuk membantu mencarinya. Kim San akan pergi ke ruang pusat sementara Dr. Hong melanjutkan pencariannya di sini. Mengetahui Luna terluka, Kapten Han memutuskan untuk membawanya ke ruang medis, namun tiba-tiba 대장 빨리 이동해야 될 것 같습니다. 김선, 어디야? lantaran hanya Kim San yang tidak terjebak alias bisa pergi ke ruang pusat. Maka dari itu Kapten Han meminta untuk Kim San mengecek sistem di sana dan juga melacak pergerakan para kru. Kapten Han curiga Ryo lah dalam dari situasi ini. Di samping itu Kapten Han dan Ketua Gong menemukan celah untuk keluar dari sini melalui lubang ventilasi. Sedangkan Jian mengikuti seorang Luna yang kemungkinan akan mendapati jawaban lainnya. 어딜 간 거니? 나 기다린 거야?
여기서 지내는 거야? 다리 안 아파? 자. 아니야. 그런 게 아니고.